Konon katanya lembaga resmi yang menyatakan itu sebagai tornado, karena biasanya selama ini kan disebut puting beliung, tapi kemarin itu sempat disebut sebagai tornado. Ya kalau aku boleh menyebut sih itu bagian daripada angin perubahan. Kebetulan ini ada film tentang Avatar ya, yang di film diceritakan menguasai 4 elemen, meskipun kalau aku menurutku ya elemen itu ada 5, yang terakhir ruang itu pun bagian daripada elemen. Di tanah, air, api, udara, dan ruang atau ether. Fenomena ini menarik, mungkin serba kebetulan. Di tahun 2024 revolusi alam meningkat, dan nanti akan banyak kejutan lagi yang mungkin bisa saja nanti sebutannya adalah pertama kali ada begini, pertama kali ada begini. Begitu pula fenomena film Avatar ini juga akan mungkin mewakili suatu fenomena alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Berapa hari kita nggak ketemu ini karena kesibukan, nggak sempet tag video. Kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Beberapa waktu belakangan ini fenomena alam sedang meningkat. Setelah kemarin aku menyinggung soal air, kemarinnya lagi ini ada fenomena konon pertama kalinya ada tornado di wilayah sekitar Bandung, Ranca Ekek. Seperti yang aku jelaskan dalam awal tahun baru kemarin ketika tag video bahwa pada 2024 ini adalah suatu tahun-tahun di mana karma-karma akan saling bertemu dan juga akan diiringi oleh revolusi alam. Elemen-elemen alam itu akan menampilkan citranya, menampilkan perannya secara lebih luar biasa. Termasuk kemarin yang disebut sebagai tornado ya. Konon katanya lembaga resmi yang menyatakan itu sebagai tornado, karena biasanya selama ini kan disebut puting beliung, tapi kemarin itu sempat disebut sebagai tornado. Ya kalau aku boleh menyebut sih itu bagian daripada angin perubahan. Wind of change ya. Begitu ya mungkin ya. Jadi seperti yang aku bilang bahwa zaman baru, tatanan baru itu akan diiringi dengan revolusi alam. Bahkan seperti yang aku bilang bahwa revolusi alam sendirilah yang akan melakukan untuk menuju ke zaman baru, tatanan baru gitu loh. Lah apa yang sudah terjadi kemarin itu, air dan juga angin, mungkin itu hanya periode awal istilahnya, periode awal untuk tahun 2024 loh ya. Mungkin ke depan akan ada hal-hal lagi yang penuh kejutan. Di video-videoku sebelumnya jenengan tengok bahwa revolusi alam ini akan banyak yang mengejutkan. Seperti kemarin itu pertama kali dinyatakan sebagai tornado. Mungkin nanti akan banyak lagi fenomena yang lain yang mungkin sebutannya nanti ini pertama kali ada begini ya, pertama kali ada begini gitu loh. Ini bagian daripada kaitannya dengan pertama kali
pesta demokrasi seperti kemarin. Seperti itu nggih. Nah, ini mohon dicermati, mohon dipahami dengan penuh rasa. Penuh rasa, karena aku sudah sampaikan bahwa revolusi alam atau bencana alam itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah alam itu menampilkan, memantulkan pikiran dan perbuatan kita. Perbuatan kita itu dipengaruhi oleh pikiran, oleh kesadaran kita sendiri. Jadi ketika alam menampilkan yang kita selama ini sebut sebagai bencana, berarti pikiran kita, tindakan kita itu ada yang belum pas, ada yang tidak pas. Mohon ini dipahami dengan tepat, sehingga kalau ada pertanyaan lanjutan, apakah ini bisa diubah? Ya tentu saja bisa. Apakah guru-guru bisa diubah? Ya tentu saja bisa. Ya mengubah pola pikir, pola perbuatan itu tadi, kita rubah. Pertanyaannya, kita mau dan mampu nggak mengubah itu gitu. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang kolektif. Menjadi sesuatu yang kolektif, artinya tidak hanya 1-2 orang gitu loh. Banyak hal yang pola pikirnya, tindakannya itu semacam apa ya, saling menyebar atau saling mempengaruhi, sehingga menjadi suatu tindakan-tindakan yang mungkin jadi medan energi. Lalu muncullah yang disebut dengan bencana. Nah, berkaitan dengan zaman baru, tatanan baru, kebetulan ini ada film tentang Avatar ya, yang di film diceritakan menguasai 4 elemen ya, 4 elemen. Meskipun kalau aku menurutku ya elemen itu ada 5. Yang terakhir ruang itu pun bagian daripada elemen gitu loh. Jadi tanah, air, api, udara, dan ruang atau ether itu pun bagian dari anu. Jadi ini menarik, fenomena ini menarik. Mungkin serba kebetulan atau serba anu ya, bahwa di tahun 2024 revolusi alam meningkat, dan nanti akan banyak kejutan lagi yang mungkin bisa saja nanti sebutannya adalah pertama kali ada begini, pertama kali ada begini gitu. Begitu pula fenomena film Avatar ini juga akan mungkin mewakili suatu fenomena alam, bahwa ada suatu pribadi-pribadi dengan kualitas tinggi yang mampu mengendalikan atau beresonansi dengan alam. Ingat dalam videoku sebelumnya tentang Hastabrata ya, ada kesatria Hastabrata yang punya kemampuan meresonansi dirinya dengan alam, bersinergi dengan alam. Jangan lalu dikaitkan dengan hal yang negatif, tidak. Justru kita semua memang harusnya mampu beresonansi dengan alam. Dalam konteks ini adalah kita seharusnya mampu hidup selaras dengan alam, perilaku kita harus selaras dengan alam. Nah, selama ini kita hanya mengeksploitasinya. Kita belum pernah mendengarkan alam. Apa sih yang dimaui oleh alam? Apa sih yang terbaik? Padahal mereka itu keberadaannya itu sangat menopang kehidupan kita. Tolong ini dipahami, karena ke depan nanti kejutannya itu akan lebih banyak dan luar biasa. Dalam konteks ini untuk menyambut zaman baru, tatanan baru, pemimpin baru. Penuh kejutan, penuh serba pertama kali. Jadi penuh kejutan, penuh serba pertama kali. Dalam tanda kutip itu sebutannya nanti seperti itu. Nanti akan ada fenomena unsur yang lain. Kemarin ada air, lalu ada angin, dan nanti akan meningkat, dan juga nanti unsur-unsur yang lain, fenomena-fenomena kejutan alam yang lain itu akan. Dan ingat, waspadai pula tentang banyaknya kematian, meningkatnya kematian.
entah karena penyakit, kecelakaan, bencana maupun virus. Ini aku tegaskan sekali lagi karena ini penting, bukan bermaksud menakuti, tetapi agar kita tetap eling lan waspada. Tapi tidak perlu takut karena aku sudah bilang kan bahwa tidak ada karma salah alamat. Apapun yang terjadi ya semuanya itu hukum sebab akibat gitu loh. Alam ini sedang menampilkan pantulannya, memantulkan pikiran kita, tingkat perbuatan kita. Jadi kalau kita ingin mengubah reaksi alam, mengubah revolusi alam, maka kita harus mengubah kesadaran kita harus mengubah perilaku-perilaku kita. Avatar. Sekali lagi kembali ke avatar. Avatar ini adalah, menurutku sih, adalah suatu pribadi ketika ia telah mencapai kesadaran tertinggi, lalu dia turun kembali, melakukan inkarnasi dengan suatu tugas khusus, dengan suatu misi khusus. Jadi avatar itu adalah pribadi atau jiwa yang telah mencapai ketinggian kesadaran dan melampauinya, telah menemukan jati dirinya dan melampauinya, lalu kembali turun ke dunia memakai wujud berdarah berdaging untuk melakukan pelayanan, untuk berbagi, untuk berdharma. Sekali lagi ini menurutku arti dari makna dari avatar. Kalau di film lalu disebut sebagai pengendali keempat elemen tanah, air, api, dan udara, ya, itu monggo. Tapi itu ada yang lebih lengkap lagi, ada seperti itu. Jadi seseorang bisa mengendalikan itu dengan tujuan tertentu, maka dia harus punya kesadaran yang telah melampaui jati dirinya. Jadi itu menurutku avatar itu adalah suatu pribadi yang telah mengenal jati dirinya, melampauinya, dan turun kembali ke dunia memakai darah dan daging untuk suatu tugas khusus, untuk suatu peran khusus, untuk misi khusus. Dibungkus dalam konteks pelayanan, berbagi, dan dharma. Semua ini nanti akan saling terkait. Panjenengan boleh menyebut ini sebagai serba kebetulan. Tapi amati dalam hidup panjenengan, di sekitar panjenengan, nanti juga akan penuh kejutan dan serba kebetulan dan serba pertama kali. Pahami ini dengan kesadaran penuh rasa ya. Kejutan dan serba pertama kali. Baik dalam lingkup yang lebih luas dalam masyarakat maupun dalam lingkungan terkecil jenengan dan keluarga misalkan gitu. Itu nanti akan penuh kejutan dan serba pertama kali. Tetapi karena tidak ada karma salah alamat, jadi tidak perlu takut, hanya perlu eleng lan waspodo. Perhatikan semua videoku sebelumnya bahwa alam ini nanti dalam bahasaku kan maksudnya revolusi alam. Puncak atau akhir dari reformasi nanti akan ada revolusi alam. Ketika kita semua gagal mereformasi diri kita, gagal mereformasi tatanan kita, maka yang akan menentukan nanti yang mengambil peran itu adalah alam. Reformasi alam atau revolusi alam. Tolong ini dipahami ya. Aku perlu menegaskan ini agar panjenengan semua, karena kemarin habis ada peristiwa Baratayuda dalam pesta demokrasi, semoga itu tidak menurunkan tingkat eleng lan waspada panjenengan semua, bahwa alam akan menampilkan, mengembalikan seluruh kesadaran dan perbuatan kita. Jangan sampai kita lengah karena kesibukan, karena tersitanya perhatian kita dengan hal itu, termasuk sekarang yang sudah lewat beberapa hari yang lalu, kita lalu tidak waspada terhadap fenomena atau revolusi alam. Zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru
akan diiringi dengan revolusi alam. Pahami ini dengan tepat. Pahami ini dengan rasa terdalam. Tokoh Avatar, kebetulan ini filmnya juga seperti itu, dan ini berkaitan dengan alam gitu. Karena seorang avatar itu memang punya kekuatan alam. Ini pakai istilah apa ya? Pakai istilah Sanskrit ya, Sanskerta gini, pakai istilah Sanskerta bahwa seorang avatar itu adalah seorang yang memang punya kekuatan alam. Atau di dalam video sebelumnya kemarin adalah dia punya kekuatan hasta brata. Menurutku itu sama aja sih gitu. Cuman avatar ini sebenarnya adalah pribadi yang telah mencapai jati dirinya, melampauinya, lalu turun kembali memakai darah dan daging, memakai wujud untuk melakukan suatu pelayanan, untuk misi khusus, untuk dharma yang khusus. Ini agar panjenengan punya pemahaman yang utuh dan lengkap, sehingga nanti tidak simpang siur di dalam menentukan atau mengantisipasi meningkatnya revolusi alam, karena akan melahirkan kepemimpinan baru. Kepemimpinan baru. Nanti di video-video selanjutnya, jika aku masih punya kesempatan, nanti dapat izin, nanti akan aku sampaikan yang lebih detail, sosok-sosok mereka yang katakanlah akan menentukan jalannya perubahan zaman untuk memasuki zaman baru dengan tatanan baru. Sekali lagi, tetaplah eling lan waspada, pahami, rasakan gerak alam, karena mereka akan terus meningkat, dan temukan kepribadian-kepribadian jiwa-jiwa yang telah mencapai kesadaran tertinggi, dan itu bisa panjenengan temukan di lingkungan panjenengan semua. Dan mereka lah yang nanti akan menjadi penuntun, yang akan menjadi pionir untuk memasuki zaman baru, tatanan baru. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.